Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang pemuda bernama Bima yang dikenal jujur dan pekerja keras. Setiap hari, Bima membantu ibunya, Sari, yang walaupun sudah lanjut usia, tetap menjalankan warung kecil di pinggir pasar desa. Di antara barang dagangan sederhana, ada satu benda yang sangat berharga bagi Sari. Seutas kalung emas yang selama bertahun-tahun ia tabung dari hasil penjualan sayur dan rempah-rempah. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, melainkan lambang pengorbanan dan harapan untuk masa depan, terutama jika suatu hari keadaan menjadi sulit. Pada pagi hari yang cerah, pasar Sukamaju ramai dengan pedagang dan pembeli yang berseliweran. Suasana yang biasanya tenang tiba-tiba berubah kacau ketika seorang preman daerah, Andi, yang dikenal banyak orang sebagai sosok garang dan tak segan-segan menggunakan kekerasan, mendatangi warung Sari. Dengan muka penuh ejekan, Andi mendekati Ibu Bima dan dengan kasar mencabut kalung emas itu dari leher Sari. "Sari, kalung ini pasti untuk jaminan utang. Serahkan sekarang juga," teriak Andi sambil menggendong kalung itu dengan tangan besarnya. Sari berusaha meraih kembali kalung itu dengan gemetar, namun kekuatan Andi jauh lebih besar. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang, dan kerumunan orang mulai berkumpul sambil menonton dengan cemas. Tak tahan melihat ibunya tersakiti, Bima langsung melangkah maju. Dengan keberanian yang mengalahkan rasa takut, Bima mengintervensi dan menarik tangan Andi, berusaha merebut kembali kalung yang berharga itu. Tanpa diduga, situasi segera berubah menjadi perkelahian yang sengit. Andi tidak rela kehilangan apa yang dianggapnya haknya. Dalam amarahnya, ia memukul Bima dengan keras. Bima, yang hanya berniat membela ibunya, pun membalas pukulan itu. Kedua sosok itu saling beradu pukulan di tengah kerumunan pasar, sementara Sari terdiam dan menangis melihat pertarungan yang tak terduga terjadi di depannya. Keributan itu segera menarik perhatian beberapa saksi. Namun, seiring perkelahian berlangsung, seorang yang datang terlambat mengabadikan kejadian menggunakan ponselnya tanpa disadari merekam seluruh kejadian. Dari upaya pencabutan kalung hingga adu pukulan antara Bima dan Andi. Rekaman itu nantinya akan menjadi kunci yang membelokkan jalan cerita. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar menggema di antara riuh pasar. 2 mobil patroli mendekat, dan petugas segera turun untuk mengamankan situasi. Namun, dalam kekacauan tersebut, petugas yang datang hanya mendengar satu versi cerita. Andi dengan cepat menggiring situasi dengan kata-kata yang sudah dipersiapkannya. Ia berpura-pura menjadi korban dan mengatakan bahwa Bimalah yang memulai perkelahian dengan sangat brutal. "Saya dipukuli duluan. Anak muda ini menyerang saya tanpa alasan," teriak Andi sambil menangis, seolah-olah sungguh menderita. Di tengah kebingungan dan tekanan kerumunan, petugas memutuskan untuk menahan Bima sebagai tersangka. Mereka menyatakan bahwa Bima telah menganiaya Andi tanpa memberikan kesempatan bagi preman tersebut untuk menenangkan diri. Bima tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan napas terengah-engah dan tangan yang masih berdarah karena benturan, ia mencoba membela dirinya. "Saya hanya membela ibu saya. Dia harus mendapatkan perlindungan." Namun, suara Bima tenggelam oleh keramaian yang kini dipenuhi komentar dan bisikan simpati yang terpecah-pecah. Di kantor polisi desa, Bima ditempatkan di ruang interogasi yang dingin. Petugas dengan santai menanya, "Jadi ceritakan, kenapa kamu mau berkelahi?" Bima pun mencoba menceritakan bahwa ia hanya ingin melindungi ibunya yang tidak berdaya. Namun, keterangan Bima segera digiring menjadi catatan sebagai bukti penganiayaan, sementara saksi yang seharusnya mendukung kebenarannya terdiam karena ketakutan atau keterbatasan bukti.
Hari-hari berlalu dengan Bima tertahan, dan ibunya, Sari, rela mengunjungi setiap pagi meski harus menyaksikan anaknya diperlakukan sewenang-wenang oleh sistem hukum yang tampak tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di sela-sela kesengsaraan itu, kabar tentang rekaman video mulai beredar melalui media sosial oleh warga desa yang merasa keadilan sedang diabaikan. Video rekaman itu memutar ulang momen-momen penting perkelahian, menunjukkan bahwa Andi sebenarnya yang pertama-tama mengganggu dan mencoba merebut kalung emas milik Sari. Tekanan publik mulai menggoyahkan dasar tuduhan awal yang dihasilkan dari keterangan Andi. Warga yang sebelumnya takut berbicara kini mulai berdiri untuk Bima, menuntut agar keadilan ditegakkan. Akhirnya, atasan kepolisian melakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut. Bukti video dan kesaksian warga yang berani bersaksi membuat alur penyidikan berubah. Bima pun dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Di hadapan pejabat tinggi dan saksi-saksi yang muncul satu persatu, kebenaran mulai terkuak bahwa Bima hanya bertindak untuk melindungi ibunya. Meskipun status tersangka yang sempat melekat tak mudah dihapus begitu saja, kebenaran akhirnya mendapatkan tempatnya. Petugas yang sebelumnya terlalu cepat menahan Bima harus mengakui bahwa ada kekeliruan dalam proses penahanan. Dengan bukti rekaman yang tidak bisa dibantah lagi, kasus Bima pun akhirnya dihentikan dan ia dibebaskan. Namun, perasaan pahit atas pengalaman itu tetap membekas. Bima keluar dari kantor polisi dengan luka fisik yang hampir sembuh, namun bekas luka batin yang mendalam belum terobati. Ia menyadari bahwa kebenaran dan keadilan, meskipun akhirnya ditegakkan, tidak selalu datang dengan mudah. Dan seringkali, orang yang memiliki niat baik malah harus menempuh jalan yang penuh liku. Sementara itu, Sari, meskipun hatinya hancur melihat anaknya terseret ke dalam masalah hukum, tetap memberikan senyuman kecil sebagai bentuk dukungan. Anakku, yang benar itu selalu harus diperjuangkan, meskipun jalannya berliku, ucapnya dengan tegas, sambil memeluk Bima sejenak. Keduanya berpelukan, menyadari bahwa di balik segala ketidakadilan, kasih sayang satu sama lain adalah kekuatan yang tak ternilai. Cerita Bima pun tersebar dari satu sudut desa ke sudut lain. Anak-anak muda dan warga desa mulai membicarakan pentingnya kebenaran dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Meskipun sistem hukum kadang membuat insan yang berbuat baik terjebak dalam jeratan masalah, kisah Bima mengingatkan semua orang bahwa perjuangan untuk keadilan harus terus dilakukan. Meski terkadang penentang yang kita hadapi ternyata ada di balik seragam biru. Melalui pengalaman pahit itu, Bima belajar bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal menang dalam perkelahian fisik, tetapi juga tentang mempertahankan nilai kebenaran dan keadilan meski harus melawan arus yang kuat. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak takut untuk mengungkap kebenaran, sekalipun harus menghadapi tantangan dari pihak yang berkuasa. Cerita ini bukan hanya sekadar tentang perkelahian di pasar, melainkan tentang bagaimana sistem yang seharusnya melindungi rakyat bisa berbalik melukai mereka yang tulus hati. Bima, dengan segala keberaniannya, tetap menjadi simbol perjuangan orang kecil yang mencoba mempertahankan martabatnya dalam dunia yang tak selalu adil.